Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Pak Irwan dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan laporan observasi eh, sistem akuntansi di Bapeda DIY. Anggota kelompok 12 terdiri dari saya Yasmin, Amelia, Andrea, Anissa, dan Azhara. Yang pertama adalah overview tentang Bapeda DIY. Yang pertama adalah sejarahnya. Jadi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda pertama kali dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1974 JO Kemendagri nomor 142 tahun 1974 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai badan koordinasi dalam perencanaan daerah. Jadi pada tahun 1974, pemerintah Provinsi DIY itu membentuk Bapeda dengan menerbitkan keputusan Kepala Daerah tingkat 1 DIY nomor 341 tahun 1974 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat 1 DIY. Lalu pada 1982 pemerintah itu menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DIY nomor 1 tahun 1982 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Bapeda Provinsi DIY. Jadi Bapeda itu bertugas untuk membantu gubernur. Pada tahun 2020 pada tahun 2001 itu pemerintah itu menerbitkan lagi peraturan daerah Provinsi DIY tahun 2001 tentang pembentukan organisasi lembaga teknis daerah pada lingkungan pemerintah Provinsi DIY. Pada tahun 2004 nama Bapeda itu sempat diganti menjadi Badan Perencanaan Daerah. Lalu pada 2008 nama Bapeda itu kembali menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya adalah kedudukan dan sumber pendanaannya. Jadi berdasarkan garis komando, Bapeda itu yang ada di tingkat provinsi itu berada di bawah gubernur dan bertanggung jawab langsung dengan gubernur. Lalu jika berdasarkan garis koordinasi, Bapeda itu berkoordinasi di bawah sekretariat daerah. Bapeda itu juga setara dengan berbagai macam dinas seperti dinas pariwisata, dinas kesehatan, dan dinas sosial. Nah, Bapeda itu tidak hanya ada di tingkat provinsi saja, tetapi juga ada di kabupaten kota. Sumber pendanaannya itu berasal dari APBD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah struktur, tugas, dan fungsi dari Bapeda DIY. Jadi, berikut merupakan gambaran struktur organisasi Bapeda DIY. Jadi, berdasarkan pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 95 tahun 2001 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja dan perencanaan pembangunan daerah, Bapeda DIY ini dipimpin oleh Kepala Bapeda, kemudian dibantu oleh beberapa jabatan fungsional dan juga sekretaris dan beberapa kepala bidang Bapeda. Untuk sekretaris di sini terdapat kepala sebagian program, kepala sebagian keuangan, dan kepala sebagian umum. Di mana untuk observasi kita melakukan observasi pada kepala sebagian keuangan. Kemudian selanjutnya berikut adalah lanjutan dari struktur organisasi Bapeda di bawah kepala subbagian. Selanjutnya, untuk struktur organisasi Subbag Keuangan sendiri, Bapeda dikepalai oleh Kasubag Keuangan, dibantu oleh petugas pembukuan, petugas akuntansi, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, dan juga anggota dari Kasubag Keuangan. Untuk bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dibantu tugasnya oleh pembuat dokumen penerimaan, kasir, penyiap gaji, dan pembuat dokumen. Untuk tugas subbagian keuangan sendiri berdasarkan pasal 11 ayat 1 Peraturan Gubernur nomor 95 tahun 2021, subbagian keuangan memiliki tugas yaitu melaksanakan pengelolaan keuangan badan, di mana badan yang dimaksud di sini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Selanjutnya, berdasarkan pasal 11 ayat 1 ayat berdasarkan pasal 11 ayat 2, sebagian keuangan memiliki fungsi meliputi penyusunan program kerja sebagian keuangan, pengelolaan keuangan badan, penyusunan perencanaan anggaran badan, pelaksanaan akuntansi keuangan, kemudian pelaksanaan verifikasi anggaran badan. Selanjutnya, melakukan penyusunan pertanggungjawaban keuangan badan, melakukan pengelolaan perbendaharaan badan, pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan, melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan kegiatan sebagian keuangan, dan juga melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi badan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah sistem akuntansi Bapeda DIY. Jadi yang pertama adalah kebijakan akuntansinya. Jadi kebijakan akuntansi yang digunakan di Bapeda DIY diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021. Jadi selain itu ada juga Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan gubernur daerah istimewa Yogyakarta nomor 113 tahun 2020 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Jadi peraturan ini itu mengatur tentang kebijakan akuntansi seperti kebijakan umum akuntansi, kebijakan akuntansi terkait LRA, pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, dan lainnya. Peraturan ini mencabut peraturan yang berlaku sebelumnya, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2015 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis transaksi. Jadi, dalam alur pencairan anggaran, petugas akuntansi mengajukan dokumen surat permintaan pembayaran atau SPP yang selanjutnya akan direspon dengan pengajuan dokumen surat perintah membayar atau SPM. Terdapat beberapa macam metode pembayaran atas transaksi seperti beberapa istilah berikut, yaitu uang persediaan atau UP, ganti uang atau GU, tambah uang atau TU, dan langsung atau LS. Selanjutnya, dari pengajuan SPP itu diverifikasi dan diotorisasi. Lalu tahapan selanjutnya adalah penerbitan surat perintah membayar atau SPM oleh pejabat pengguna anggaran atau PPA. Lalu SPM yang telah ditandatangani diajukan pada BUD sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana untuk diterbitkan di surat perintah pencairan dana atau SP2D. Nah, untuk Bapeda sendiri menggunakan transaksi tunai, non-tunai maupun kredit. Bapeda membatasi transaksi tunai dengan batas maksimal nominal 500.000 untuk belanja barang yang dibayar dengan transaksi UP atau uang persediaan. Jika lebih dari 500.000, maka pembayaran akan dilakukan melalui non-kas atau non-tunai. Lalu, Bapeda menggunakan Bank BPD DIY untuk melakukan transaksi non-tunai, yaitu melalui Cash Management System atau CMS BPD DIY. Untuk belanja pegawai dan belanja modal, tidak ada batas maksimal nominal pengeluaran tunai. Transaksi kredit dilakukan untuk membayar beberapa tagihan seperti telepon, listrik, air, dan sebagainya yang dicatat di akhir semester atau pada akhir tahun. Kemudian dibayarkan di bulan Januari tahun berikutnya. Nah, berikut adalah contoh SPP dan SPM. Yang pertama ada SPP dan SPM UP. Lalu next. Selanjutnya ada SPP dan SPM GU. Next. Selanjutnya ada SPP SPM TU. Next. Dan yang terakhir ada SPP SPM LS dari transaksi gaji, pembayaran gaji.
Lalu di Bapeda ini tidak ada transaksi penerimaan kas dan piutang karena tidak melakukan kegiatan operasi yang menghasilkan pendapatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah membahas mengenai contoh penjurnalan di Bapeda. Ada beberapa transaksi yang biasanya terdapat dua bagian penjurnalan, yaitu jurnal untuk laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Untuk pencatatan jurnal yang pertama ini adalah jurnal pencatatan utang belanja jasa. Pencatatannya di LO, yaitu mendebit akun beban tagihan telepon dan utang belanja jasa kantor tagihan telepon sebesar 429.355. Selanjutnya merupakan pencatatan jurnal untuk penyusutan aset yang masuk ke laporan operasional dengan mendebit rincian beban penyusutan dan mengkredit rincian akumulasi penyusutan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya lagi. Nah, slide berikutnya ini mencatat pengeluaran kas untuk keperluan belanja perjalanan dinas biasa. Jurnal untuk LRA yaitu mendebit belanja perjalanan dinas biasa dan mengkredit estimasi perubahan sal sebesar 3.706.000 dan pencatatan jurnal untuk LO yaitu mendebit beban perjalanan dinas biasa dan mengkredit kas di bendara pengeluaran sebesar 3.706.000. Selanjutnya. Kemudian ini merupakan dokumen yang dipakai dalam proses pencatatan, yaitu ada bukti pengeluaran kas, kwitansi, SPJ fungsional, dan dokumen kelengkapan lainnya. Slide selanjutnya. Aktor dalam proses akuntansi di Bapeda, yang pertama ada petugas pembukuan yang bertugas untuk mencatat transaksi di aplikasi SIPD, yang kedua ada bendahara yang bertugas untuk melakukan pencatatan di buku kas umum, yang ketiga ada petugas akuntansi yang bertugas untuk memvalidasi data dengan cara menjurnal transaksi yang bersangkutan, yang keempat ada anggota subbagian keuangan lainnya seperti penyiap gaji, pembuat SPP dan SPM, verifikator, pencatatan transaksi, pembuat dokumen, dan kasir. Oke, slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu aplikasi yang digunakan dalam pelaporan Bapeda ada 3. Yang pertama ada SIPD atau Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang digunakan untuk penatausahaan keuangan. Kemudian ada Sintal atau Sistem Informasi Internal yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi dalam pengendalian internal Bapeda. Dan yang ketiga itu ada LPSE, yaitu layanan pengadaan secara elektronik yang digunakan untuk melakukan pemesanan barang seperti makanan dan minuman. Kemudian ada persediaan bahan habis pakai seperti kertas atau belanja ATK. Next. Lalu selanjutnya proses akuntansi dari penerimaan kas, pengeluaran kas, aset, dan selain kas. Untuk yang pertama, akuntansi penerimaan kas itu alurnya dimulai dari bendahara penerimaan yang menerbitkan SPJ penerimaan, lalu setelah itu PPK SKPD akan menjurnal SPJ penerimaan dalam jurnal penerimaan kas, lalu dilakukan posting di buku besar dan pembuatan neraca saldo yang nantinya masuk dalam laporan keuangan. Kemudian dokumen yang digunakan dalam akuntansi penerimaan kas itu ada SPD atau penyediaan dana, kemudian ada SPM atau perintah membayar, kwitansi pembayaran, dan bukti penerimaan lainnya. Kemudian ada SP2D, bukti transfer, dan nota debit bank. Lalu untuk akuntansi pengeluaran kas itu terdapat dokumen SPJ pengeluaran dan SP2D dalam sistem ini. Lalu dokumen tersebut dijadikan sebagai acuan untuk membuat jurnal pengeluaran kas yang dilakukan oleh PPK SKPD. Lalu jurnal ini akan diposting ke buku besar dan setelah itu pembuatan neraca saldo yang mengacu pada buku besar SKPD tersebut. Kemudian untuk akuntansi aset terdapat bukti transaksi yang terdiri dari berita acara penerimaan barang, SK penghapusan barang, kemudian sampai pada berita acara penyelesaian pekerjaan, dan dari bukti-bukti transaksi ini dibuat bukti memorial transaksi aset tetap, lalu kemudian dilakukan penjurnalan juga oleh PPK SKPD atas bukti memorial transaksi aset dalam jurnal umum, lalu dilakukan posting di buku besar dan buatan neraca saldo yang nantinya masuk ke dalam laporan keuangan Bapeda. Kemudian di akuntansi selain kas, itu prosesnya dimulai dengan identifikasi transaksi selain kas
dengan terdapat bukti transaksi mencakup berita acara penerimaan barang, kemudian SK penghapusan barang, surat pengiriman barang, SK mutasi barang, berita acara pemusnahan barang, hingga berita acara penilaian. Lalu dilakukan pembuatan bukti memorial atas transaksi selain kas berdasarkan bukti yang ada. Lalu oleh PPK SKPD dilakukan penjurnalan dalam jurnal umum, kemudian dilanjut dengan posting dalam buku besar SKPD untuk pembuatan neraca saldo yang nantinya masuk ke dalam laporan keuangan Bapeda. Next. Kemudian proses pelaporan keuangan secara umum di Bapeda itu menggunakan software yang terintegrasi yang bernama SIPD, dan dalam SIPD ini semua data dari berbagai bagian telah terintegrasi. Pemegang uang muka kegiatan dari setiap bagian itu menjadi pembantu proses administrasi dan pencatatan keuangan di Bapeda. Pemegang uang muka kegiatan akan membuat berkas pertanggungjawaban atas kegiatan yang akan diserahkan ke subbagian keuangan. Lalu sebelum diinput ke SPD oleh subbagian keuangan, berkas-berkas tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu oleh verifikator untuk memastikan kelengkapannya. Lalu bendahara akan menginput data ke SIPD, dan setelah dana atau data itu masuk dalam SIPD, petugas akuntansi akan memvalidasi kebenaran data yang diinput dengan data yang ada. Validasi dana atau data ini dilakukan setiap akhir bulan. Lalu setelah semua data valid, dengan persetujuan Kasubag Keuangan, laporan realisasi anggaran itu akan diterbitkan. Lalu dilakukan pengecekan terhadap laporan realisasi anggaran ini untuk memastikan bahwa data LRA itu telah sesuai dengan SBJ fungsional. Next. Kemudian selanjutnya kendala dalam proses pembuatan laporan dalam Bapeda. Next. Terdapat 3 kendala. Yang pertama, semua pencatatan dan perhitungan itu menggunakan sistem aplikasi, tapi sistem yang tersedia itu saat ini tidak dapat menghitung adanya penyusutan, beban persediaan, telepon, dan lain-lain. Jadi, jika menggunakan aplikasi, ketika input data terkait penyusutan akan menjadi tidak valid, sehingga harus dilakukan perhitungan secara manual oleh user, dan sehingga dalam hal ini pembuatan laporan keuangan itu tidak bisa tersedia secara cepat. Kemudian yang kedua, setiap triwulan user harus memeriksa ulang jumlah persediaan, beban, penyusutan, dan lain-lain secara manual, sehingga sangat rentan terjadinya human error yang mengakibatkan data yang disajikan itu menjadi kurang akurat. Dan yang ketiga, kendalanya itu ketika sedang melakukan proses input data, tidak jarang jika aplikasi tiba-tiba mengalami masalah dan membutuhkan maintenance. Hal ini akan menghambat proses user untuk menginput data, dan jika terjadi error atau maintenance tiba-tiba, Bapeda biasanya akan langsung mengomunikasikan dan menginformasikan kepada BPK. Next. Ini ada dokumentasi observasi kami ke Bapeda DIY. Next. Sekian pemaparan hasil observasi kami di Bapeda DIY. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.